Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Cyrillus, Pertapa, dan Methodius, Uskup. Mereka berdua misionaris yang mewartakan iman Kristiani pada bangsa Slavia, Moravia, Bohemia, dan Bulgaria sesuai dengan permintaan Pangeran Moravia untuk memberitakan kabar gembira Yesus dengan menggunakan bahasa setempat. Cyrillus dan Methodius dengan gembira melakukan tugas itu karena cinta mereka kepada Yesus. Mereka berdua menerjemahkan kitab suci dan liturgi gereja ke dalam bahasa Slavia sehingga rakyat bisa menerima ajaran Kristiani dengan bahasa yang dimengerti. Waktu itu sebagian orang dalam gereja tidak setuju dengan menggunakan bahasa setempat dalam liturgi gereja, sehingga mereka dipanggil ke Roma untuk menghadap Bapa Suci. Tetapi Paus Adrianus II menunjukkan rasa kagum serta terima kasihnya kepada kedua misionaris tersebut dan mengangkat menjadi uskup. Namun, Cyrillus sang Pertapa wafat sebelum ditahbiskan menjadi uskup pada tanggal 14 Februari tahun 869. Methodius saudaranya ditahbiskan menjadi uskup serta melanjutkan karyanya di Slavia. Ia wafat pada tanggal 6 April tahun 885. Pada 31 Desember tahun 1980, Paus Yohanes Paulus II mengangkat Santo Cyrillus dan Santo Methodius sebagai pelindung Eropa bersama dengan Santo Benediktus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 8. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada wanita, "Tentulah Allah bersabda, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Wanita itu menjawab, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah bersabda, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada wanita itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil buah itu, lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik." Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mempergunakan anggota tubuh kita secara benar. Pada peringatan Santo Cyrillus dan Methodius, kita diberikan firman Tuhan yang menuntun kita kepada cara hidup yang baik, karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi langkah hidup kita. Amat menarik dari bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini, yaitu ada kata terbukalah pada kitab Kejadian dan kata terbukalah pada Injil Markus. Kata terbukalah pada kitab Kejadian berbicara tentang Adam dan Hawa yang terbuka mata karena mereka telah berbuat dosa
dan karena itu mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Terbuka mata di sini mempunyai arti yang negatif, yakni mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan dosa. Sedangkan dalam Injil Markus, Yesus berkata kepada seorang yang tuli dan gagap dengan kata bahasa Aram, yaitu Ephata, yang berarti terbukalah. Kata terbukalah di sini bukanlah terbuka karena menyadari keberdosaan. Terbuka di sini adalah karya Allah yang mengerjakan mujizat bagi orang tuli dan gagap itu, sehingga dengan perkataan itu, telinga si tuli terbuka, dan seketika itu juga terbukalah pengikat lidahnya, sehingga orang itu bisa berkata-kata dengan baik. Ada dua hal penting di sini, yakni bagaimana orang menggunakan telinga dan mulut secara benar. Adam dan Hawa menggunakan telinga dan mulut secara tidak benar. Hawa menggunakan telinganya bukan untuk mendengarkan perintah Allah, tetapi hanya mau mendengarkan telinga si ular yang menggodanya untuk tidak taat kepada Allah dan karenanya melanggar perintah Allah. Akibatnya, ia melakukan dosa melanggar perintah Tuhan. Mereka menggunakan mulut mereka bukan untuk mempercakapkan tentang perintah Allah, tetapi menggunakan mulut mereka untuk berbicara dengan si jahat, si ular penggoda. Adam dan Hawa pun menggunakan mulut mereka untuk mengajak satu dengan yang lain berbuat dosa. Penggunaan telinga dan mulut secara tidak benar akan membuat orang jatuh ke dalam dosa. Kalau kita cenderung suka mendengar berita-berita yang miring tentang orang lain, kita menggunakan telinga kita secara tidak benar. Kalau kita menggunakan mulut kita untuk membicarakan tentang kelemahan dan kesalahan orang lain, mendesas-desuskan orang lain, berbicara tidak baik tentang orang lain, kita menggunakan mulut kita secara tidak benar. Itu hanya akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Saudara-saudariku terkasih, si tuli dalam Injil Markus sama sekali tidak mendengar apapun. Telinganya pun dibuka oleh Yesus sehingga ia mampu mendengar orang lain dengan sukacita. Ia mampu mendengar suara Yesus dan suara orang banyak yang bersorak gembira karena mujizat telah terjadi antara mereka. Yesus membuka pengikat lidah si gagap sehingga ia bisa berbicara dan memuji serta memuliakan Tuhan dengan mulutnya. Telinga dan mulut yang dipergunakan dengan baik untuk maksud dan rencana kebaikan Allah akan menuntun kita dan mengarahkan kita kepada kebaikan. Maka pakailah anggota-anggota tubuh kita ini bukan sebagai senjata kegelapan atau kejahatan, tapi pakailah anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata pembela kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.